Saya ingin tanggapan Anda mengenai kebijakan dari Bank of Japan, Bank Sentral Jepang yang kemarin akhirnya memutuskan tren suku bunga negatif pertama kalinya sejak 7 tahun terakhir, yang tadinya di minus 0,1% dan sekarang berada di 0,1%. Apa dampak dari keputusan ini terhadap perekonomian Jepang dan juga perekonomian negara di sekitarnya termasuk Indonesia? Iya, baik. Jadi Bank Sentral Jepang ini memberi guidance yang lebih clear ya terhadap target-target di perekonomiannya. Dan ini bisa keluar dari periode yang lama ya, mungkin sampai belasan tahun ya. Suku bunga Jepang itu masih berada di kisaran negatif, sehingga ini justru harusnya memberi optimisme terhadap perekonomian. Dan saya sih melihatnya ini langkah yang baik ya. Artinya kan perekonomian Jepang sudah lama berkutat dengan masalah deflasi dan suku bunga negatif. Jadi kalau ada suatu perekonomian kalau mengalami sedikit inflasi itu malah sehat gitu ya. Jadi ini akan lebih optimis. Jadi uh, untuk perekonomian Jepang ini akan positif, tapi untuk perekonomian global atau ke Indonesia, saya pikir dampaknya ya tidak terlalu besar juga ya. Kita akan lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika perekonomian di Amerika dan Baik, terima kasih sudah cukup jelas. Maaf Bu, tadi agak sedikit terganggu lagi sinyalnya. Sekarang saya akan tanyakan kepada Mas Robert. Ya. Mas Robert, ini BOJ akhirnya mengubah suku bunganya, regulasi jadi di 0,1% gitu ya. Apa ini dampaknya di mata Anda? Ya, kalau kita lihat dampak instannya terlihat di market yen kemudian melemah. Bahkan itu kalau misalnya ditarik ke belakang terhadap dolar ini sudah mendekati pelemahan yang sudah terjadi di titik paling lemah sejak tahun 2000-an. Kalau misalnya bahkan ditarik lebih jauh lagi yen terhadap euro misalnya itu sudah hampir mencapai titik terlemah sejak tahun 2008 kalau tidak salah. Jadi sebenarnya dampak instannya sudah terlihat. Yield obligasi tenor 10 tahun Jepang juga turun, dan kalau saya lihat sih kemudian juga ada bunga deposito perbankan, beberapa perbankan besar di Jepang juga sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk menaikkan bunga depositonya. Sehingga memang ketika masyarakat Jepang yang memang hobi menaruh tabungannya di bank saat ini tidak lagi terpotong karena suku bunga minus, tapi nanti akan mendapatkan bunga yang cukup besar. Saya rasa dampak instannya memang sudah mulai terlihat di market. Tapi kalau misalnya kita lihat dampak lebih jauh, saya rasa juga perlu dilihat nanti bagaimana inflow dan outflow obligasi dari negara sekitar. Karena kalau kita lihat memang sebelum turun yield obligasi dari Jepang ini juga sudah mulai merangkak naik, sehingga mungkin akan lebih menarik. Saya rasa itu sih dampaknya yang saat ini saya lihat dari saving masyarakat Jepang, bunga deposito, kemudian nilai tukar mata uangnya yen yang melemah, dan juga yield obligasinya yang 2 hari ini juga terkoreksi. Oke, ini saya sedikit bacakan data. Bank Indonesia mencatat di periode 13 sampai 14 Maret 2024 ada aliran modal asing masuk itu mencapai 21,72 triliun, dan ini membalikan posisi pekan lalu yang sempat situasinya itu outflow di 13,61 triliun. Apakah yang menyebabkan capital inflow yang cukup besar ini, ataukah Anda merasa ini masih moderat-moderat saja, ataukah jika memang ini cukup signifikan gitu ya inflow-nya, apakah memang ada pengaruh-pengaruh seperti ya pengumuman KPU atau hal-hal seperti pergantian pemerintahan dan lain-lain? Silakan. Saya rasa ini terkait optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan masih di angka 5% di kuartal 1 karena memang ada momentum puasa dan lebaran, dan memang secara tradisi akan ada konsumsi yang besar di periode itu. Jadi memang ada optimisme juga terhadap bagaimana ekonomi Indonesia bertumbuh. Saya rasa seperti itu, dan memang dampaknya juga akan baik ke market, ke obligasi maupun ke pasar uang. Dan saya rasa ini juga bisa menjadi momentum optimis juga terhadap pasar equity kita. Dan saya rasa sebenarnya ini menjadi kabar yang cukup baik ya kalau misalnya ada inflow masuk ke tanah air. Oke, baik, terima kasih banyak. Sekarang saya akan kembali ke Budian, tanggapan Anda mengenai capital inflow yang cukup deras terjadi beberapa hari belakangan ini, silakan Bu.
Ya, artinya sebenarnya ekonomi Indonesia kan cukup resilient ya. Kalau kita bandingkan dengan berbagai negara lain ya, kita pantau variabel-variabelnya itu sebenarnya kita masih sangat positif. Tahun 2023 kita masih bisa tumbuh di atas 5%. Artinya di tengah berbagai gejolak, inflasi tinggi, suku bunga tinggi, itu ekonomi kita masih resilient. Tentunya tadi ya berbagai faktor yang saya sebutkan bahwa memang konsumsi kita masih kuat, kelas menengah juga masih baik, respon kebijakan pemerintah juga sangat responsif gitu ya, dengan berbagai stimulus dan bantuan sosial. Nah ini akan sangat mendukung pemulihan ekonomi. Nah sebenarnya in the long term harusnya investor asing tuh mau masuk. Ya, capital inflow itu prospeknya cukup bagus, apalagi kalau nanti memang benar terjadi rate cut. Sekarang ini mungkin masih masuk keluar itu karena lebih uncertainty dari Federal Reserve, sekali lagi, uncertainty dari perkembangan ekonomi di Amerika. Tapi nanti begitu rate cut terjadi, saya optimis capital inflow bisa lebih besar masuk ke perekonomian.